Dalam kehidupan yang penuh tantangan dan kesulitan, nggak jarang orang yang salah mengambil keputusan. Sebenarnya, untuk menghadapi tantangan, kesulitan, dan agar hidup bahagia, itu sangat simpel atau sederhana sob. Di video ini gue akan ngejelasin solusi masalah hidup dan gimana caranya supaya hidup bahagia ala filosofi Stoik. Pastikan lu simak video ini sampai habis, supaya lu dapat keseluruhan insight-nya. Tapi sebelumnya, jangan lupa support channel ini dengan gerakin jempolnya, tekan tombol like, dan kalau belum subscribe, di-subscribe dulu sob. Kalau udah, gue ucapkan thank you very much. Semoga dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan apapun untuk kedepannya, amin ya robbal alamin. Nah, jadi ada 4 filsuf stoik yang bakal gue bahas dari kerajaan Romawi dengan quotes-quotes terbaik mereka ketika mereka lagi ngajarin soal filsafat ini. Dan lu bisa banget pakai 4 quotes ini buat jadi panduan hidup lu supaya lu bisa bahagia. Yang pertama adalah lu perlu mengurangi mengeluh. Bahkan ke diri sendiri juga lu harus mengurangi. Di dalam pikiran lu sendiri lu mesti mengurangi mengeluh. Kata-kata ini sebenarnya berasal dari Marcus Aurelius yang katanya, ketika kita lagi ngeluh, kita itu lagi mengarahkan energi kita keluar, dan kita akhirnya mengkhawatirkan hal-hal eksternal, hal-hal di luar kontrol kita. Padahal filosofi stoik adalah filosofi yang ngajarin tentang pentingnya internal, pentingnya pengembangan diri, pentingnya hal yang bisa kita kontrol. Jadi hindari ngeluh, meskipun ngeluh itu emang bisa baik. Ya bisa jadi positif buat ngeluarin apa yang kita pikirin. Tapi ini juga perlu disertai dengan action, dengan pengembangan diri, dengan lu berusaha, dengan lu ikhtiar supaya lu bisa jadi lebih baik. Yang kedua adalah hindari ngasih tahu ke semua orang atau ke siapapun tentang pengembangan diri lu. Nah, ini adalah kata-kata dari Epictetus. Epictetus ngomong kayak gini, sebenarnya ngasih tahu kalau banyak banget orang yang nyuarain soal pengembangan diri mereka. Karena pertama mereka punya ekspektasi buat dikasih pujian hal positif. Dan yang kedua, cari perhatian juga dari orang-orang di sekitar. Padahal sebenarnya kalau ngomongnya stoik, kita mengembangkan diri atau ngelakuin sesuatu karena di kita sendiri. Alasannya apa? Motivasinya kenapa kita mau mencapai itu? Cara mencapainya itu karena diri kita sendiri. Jadi bukan karena lu pengen cari perhatian atau ngincar pujian, karena basically sebenarnya itu di luar kendali kita dan itu nggak bisa kita kontrol. Selanjutnya yang ketiga, kalau kata Musonius Rufus, lakuin seluruh hal itu secukupnya. Maksud kata-kata yang diucapin, konteksnya adalah soal makan dan minum. Menurut Musonius Rufus, seseorang yang praktikkan filosofi stoik adalah mereka yang makannya pelan-pelan dan merhatiin apa yang terjadi. Dan ini sebenarnya bisa diaplikasikan ke banyak hal dalam hidup. Mereka yang mempraktikkan filosofi stoik adalah mereka yang benar-benar hidup di masa sekarang, memperhatikan apa yang mereka pikirin, apa yang mereka lakuin, dan sadar punya batasan untuk tahu apa yang cukup buat mereka, dan apa yang berlebihan. Selanjutnya yang keempat, perbanyaklah mendengar daripada berbicara. Kalau ini dari Zeno of Citium, dan dia berpendapat bahwa manusia itu punya 2 telinga dan 1 mulut. Ya karena memang kita harus lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Dan kita juga sebagai manusia, entah itu ketika kita mempersuasi orang lain mau lebih disukai atau bahkan memenangkan sebuah argumen. Ketika ngobrol, ya sebenarnya bisa dibilang lebih baik kita banyak ngedengerin dulu. Dengan ngedengerin, kita bisa dapat banyak informasi penting. Dan itu bisa bikin kita jadi lebih oke ketika selanjutnya kita yang ngomong. Nah, itulah 4 ajaran dari filosofi stoik. Untuk praktekin filosofi stoik atau petua ini pastinya dibutuhkan proses, butuh waktu dan juga butuh energi yang nggak sedikit. Bisa lo lakuin pelan-pelan sob. Setelah lo praktekin, udah lo kuasain, gue yakin lo bisa rasain perubahannya. Hidup lo akan lebih tenang, fokus pada pengembangan diri, dan tentunya akan jauh lebih baik.